Sementara itu Tribuners, kami langsung terhubung dengan psikolog Ibu Retno. Selamat pagi Ibu Retno. Selamat pagi. Baik Ibu, melihat dari kasus ruda paksa anak di bawah umur di Lampung Tengah ini, bahkan lingkungan rumah pun tak aman bagi perempuan dan anak ya Bu ya. Lantas bagaimana dari kacamata psikolog melihat kasus ruda paksa ini yang dilakukan oleh paman tiri dan ayah kandung? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini memang sebenarnya saya sendiri juga turut prihatin ya. Banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan mental yang buruk yang dialami oleh orang tua, justru orang tua, sehingga dia tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk membesarkan seorang anak, ya. Harusnya anak-anak itu di bawah pengasuhan dia itu harusnya dilakukan parenting atau pola asuh yang benar, yang kompeten, yang baik sehingga anak itu tumbuh menjadi sehat ya, menjadi sehat dan mampu untuk tumbuh kembang dengan baik. Tetapi faktanya di lapangan banyak sekali kasus-kasus yang ada justru orang tua itu menjadi eh, pelaku ya, pelaku dari perkosaan atau mungkin kadang-kadang pembunuhan atau mungkin pelecehan itu biasanya adalah melibatkan orang-orang yang ada di dekat dia, di- orang yang dekat dengan dia. Baik Ibu, lantas apa sih Bu pemicu terjadinya ruda paksa yang dilakukan oleh paman tiri dan ayah kandung ini? Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya kompleks ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasannya itu dia nafsu, nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu kompleks. Besar kemungkinan ayah atau paman ini biasanya tiap orang itu kan memiliki kebutuhan untuk menyalurkan seksualnya ya. Karena kalau tidak disalurkan itu biasanya menimbulkan agresivitas. Ya. Dia menjadi apa ya tidak nyaman dan lain-lain apalagi kalau orang ini sudah berkeluarga. Nah, cara yang ditempuh dia itu beragam. Ketika dia melihat kesempatan atau melihat peluang, itu mungkin anaknya, karena mungkin dilihatnya anaknya tumbuh besar, kok sepertinya cantik, ranum, dan lain-lain. Nah, dia akhirnya melampiaskan kepada orang-orang yang terdekat dengan dia dan dianggap itu adalah cukup lemah, ya. Jadi biasanya kenapa pada anak-anak itu dianggap sebagai orang yang cukup lemah, sehingga dia mampu untuk melakukan tindak perkosaan dan biasanya orang-orang di seputar dia itu merasa tidak yakin, nggak mungkin bapakmu memperkosa, nggak mungkin ommu memperkosa, nggak mungkin. Nah, dari kata-kata ini kan biasanya yang lebih dipercaya itu adalah orang tua ya, orang tua sehingga justru anak lebih ini apa namanya lebih ini ya double ya masalahnya ya dia sudah diperkosa kemudian dia mengadu pun kepada keluarga terdekat ternyata juga tidak dipedulikan. Terus kemudian kalau yang saya lihat dan saya amati orang tua ini tidak kompeten memiliki pekerjaan yang tidak memiliki pekerjaan yang bagus ya sehingga akhirnya apa ketika tidak memiliki kemampuan secara finansial biasanya kan orang ini ketika nafsu seksnya itu ya nafsu seksualnya udah muncul itu kalau dia punya duit itu mungkin ke PSK atau mungkin ke orang lain tetapi karena dia tidak punya duit seringkali yang saya lihat nah itu cari yang gratisan siapa ya anak-anak anak-anak yang memang rentan. Nah, nih, sehingga apa? Ya memang harusnya kalau menurut saya ya orang-orang di sekitarnya itu aware ya. Kenapa kok dia diem? Kenapa kok dia berubah? Kenapa kok dia anxiety? Nah, itu harusnya seputaran kita juga harus bertanya, termasuk gurunya. Karena ketika dia apa namanya orang tua atau orang-orang terdekat melakukan tindak perkosaan, itu saya yakin kok perilakunya akan berubah anak itu. Kecuali kalau dia tidak bermasalah atau ini ya disabilitas ya, orang yang
tidak berfungsi dengan baik tumbuh kembangnya itu. Tetapi kalau dia memiliki tumbuh kembang yang bagus, yang normal, itu mesti dia merasa tidak nyaman gitu. Lalu Ibu Retno, mungkin dari sisi korban nih, apa saja sih Bu dampak psikologis yang akan dialami oleh korban sendiri? Ya, ini beragam ya dampak psikologisnya ya. Biasanya pada korban itu kalau orang-orang sekelilingnya tidak peduli, itu biasanya akhirnya dia hopeless, kehilangan harapan. Sehingga akhirnya tidak percaya dengan apa sih namanya, dengan apa namanya, orang-orang terdekat dia. Makanya biasanya kan kasus ini terkuak itu ketika ada orang lain yang turut intervensi sehingga dia mampu terbuka dengan baik gitu ya. Tetapi kalau apa namanya, dia cerita misalnya nih ke ibunya atau ke kakaknya, atau kadang-kadang karena dianggap aib, ini justru disembunyikan dan ya sudah akhirnya bisa diperkosa berkali-kali. Karena kalau menurut saya, selama kita tidak bicara, speak up ya, selama kita tidak ngomong, kejahatan itu akan tetap ada, gitu. Makanya kalau menurut saya ya, korban harus diajari, terutama di sekolah, tentang apa ya, edukasi seksual, mana bagian tubuh yang tidak boleh untuk dipegang, siapa saja yang tidak boleh memegang. Terus kalau misalnya sudah ada yang berani memegang, apa yang harus dilakukan? Ini kan harus apa ya? Harus diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan, orang akan menjadi bingung. Nah, menurut saya sekolah ini memiliki fungsi yang cukup penting. Supaya apa? Supaya mampu untuk menunjukkan ini loh salah, ini loh benar, ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik. Sehingga dia ngerti, oh ternyata bapak saya ini kurang ajar ya, seperti ini. Karena saya rasa setiap orang itu kan memiliki apa ya, nafsu seksual ya. Tiap orang yang normal itu memiliki nafsu seksual. Hanya apa namanya, pelampiasannya itu kan harus dalam koridor yang bisa diterima. Harus ada adab lah di situlah. Kepada siapa dia diperbolehkan, kepada apa sih namanya, kepada siapa saja dia bisa untuk melakukan itu, sehingga tidak sembarang orang gitu ya. Walaupun kita mengalami mungkin kesulitan, kan sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilakukan ketika nafsu seksual itu mungkin sudah tidak terbendung. Baik Ibu, sebagaimana yang diketahui kan kalau korban saat ini berada di rumah aman di bawah naungan UPTD PPA nih Bu. Mungkin langkah-langkah apa saja sih Bu pemulihan psikologis terhadap korban nantinya? Ya, ini menurut saya sudah tepat. Jadi harusnya dia diambil, ditaruh di rumah aman sehingga dia ada waktu untuk istilahnya bernafas. Nah, dia tahu bahwasannya keluarganya itu bermasalah sehingga dia perlu untuk melakukan penyembuhan diri sendiri. Ketika di rumah aman ini, mungkin orang-orang yang terlibat di situ itu tidak usah semuanya, karena ditanyai berulang kali itu juga menyakitkan. Misalnya si A bertanya, si B bertanya, si C bertanya, kok bolak-balik bertanya. Harus ada dong langkah-langkah konkret ketika menghadapi ini. Ini kan sebenarnya harus ada loh ya, langkah-langkah ini. Misalnya anak ini ketika di rumahnya sudah tidak aman, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Tidak mungkin kita mengembalikan kepada bapaknya. Kemudian kita juga bisa memanggil kepada orang-orang yang mungkin ibunya, mungkin siapa yang dianggap cukup bisa untuk nanti dipulangkan. Karena nggak mungkin dia di mana itu, di PPA terus-menerus di rumah aman. Karena nanti kan ada batas waktunya. Itu. Terus kemudian selanjutnya perlu dilakukan pemulihan psikologis. Nah, pemulihan psikologis ini bertahap. Jadi apa namanya, pemulihan psikologis ini ketika apa ya ditanya, kenapa bisa seperti ini, kenapa kamu kok mau. Nah, itu kan kita untuk melihat bahwasannya mungkin ayahnya tidak bisa apa namanya dilarang, tetapi kan dia harus diberikan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, ya kan? Harus bisa untuk menolong dirinya sendiri. Karena bagaimanapun yang bisa menolong adalah diri kita. Kalau kita berharap ini orang tua nggak mungkin. Tendang saja misalnya bapaknya, lari. Nah, itu harus diajarkan, keterampilan-keterampilan yang perlu diajarkan. Dan yang tidak kalah pentingnya,
ini perlu maju ke dalam wilayah hukum. Kenapa? Anak-anak ini, saya lupa ya, 15 tahun kalau tidak salah ya. Nah, kalau Ya. dia orang yang terdekat itu biasanya ditambah itu sepertiga ya, 20 tahun. 5 tahun, 15, 5 tahun. Nah, ini apakah kita nanti justru akan berhadapan dengan pasal karet? Nah, ini kan ketika dia sudah di apa namanya rumah aman, itu juga perlu visum untuk pembuktian. Apakah benar karena apa sih namanya? Karena perkosaan itu sehingga nah itu tadi ya, visum itu berbunyi dia terkena benda tumpul sehingga fix dia memang benar untuk diperkosa. Namun pada anak-anak yang mengalami trauma itu juga langkahnya cukup berat karena anak-anak seperti itu biasanya sangat ketakutan untuk melangkah ke depan, dan justru kadang-kadang karena merasa dirinya sudah rusak, itu kadang-kadang dia justru bisa larinya menjadi PSK. Itu ada kasus yang saya temuin seperti itu. Kenapa? Dia merasa tidak ada yang bisa menerima dia. Dia merasa bahwasannya dirinya sudah kotor. Dia merasa bahwasannya apalagi yang harus saya lakukan. Nah, ini perlu berhati-hati. Gitu. Baik Ibu Dona, terakhir harapannya untuk kasus sudah ada paksa yang marak di Lampung ini bagaimana Ibu? Ya, harapan saya seharusnya kita melihat pada data ya, pada fakta. Harusnya semakin lama semakin turun. Harusnya semakin lama semakin turun. Jadi perlu untuk ngobrol bareng kalau menurut saya. Apa sih caranya supaya untuk mengurangi atau menurunkan kasus-kasus perkosaan? Saya lihat beberapa kasus yang saya tangani itu, yang pertama biasanya orang tuanya itu tidak memiliki pekerjaan yang kompeten. Terus kemudian yang kedua, rumah. Rumah itu kadang-kadang hanya berapa nih? 2 kali 3. Ya, dia mandi, apa namanya? Buka baju di situ, mandi juga kelihatannya. Bagaimana itu tidak merangsang? Jadi harusnya ada mana yang disebut dengan rumah yang sehat. Itu kan? Sehingga apa? Ada batasan, ada limitasi antara anak dengan orang tua. Nggak bisa dalam satu rumah itu satu kamar, ya kan, satu kamar tidur, artinya ya semuanya bisa melihat dengan jelas. Nah, ini mungkin ketika mau melakukan perkawinan itu sudah mungkin ada edukasi di mana, nah mungkin di pengadilan agama, ya, di pengadilan agama. Tetapi ini juga modelnya juga harus hati-hati, jangan sampai kita seolah-olah tidak membolehkan orang untuk menikah, tidak membolehkan orang untuk punya anak. Karena yang saya lihat itu sering ya, eh, kamarnya satu, anaknya 3, pekerjaannya nggak kompeten, terus kemudian anak-anaknya itu kadang-kadang malah justru mental retardasi. Apa yang bisa kita harapkan dari keluarga yang seperti ini? Dia tidak memiliki kemampuan, dia sulit akan menerobos. Sehingga ya mungkin itu kalau menurut saya duduk bareng dan ya kita ketika membicarakan apa namanya ya sesuatu yang sensitif agama itu kita perlu berhati-hati. Itu tidak bisa, wah ini nggak boleh, ini boleh. Nah, kita lihat aja. Misalnya anak umur kan sering ya anak umur 15 tahun dikawinkan. Apa yang bisa kita harapkan dari anak umur 15 tahun yang dikawinkan gitu. Kemudian bekerjanya itu kadang-kadang saya lihat juga semrawut. Kita kan artinya tidak menyelesaikan masalah ini dari apa ya, dari hulu ya, dari hulu. Dan sebenarnya apa loh persoalannya, kenapa kok bisa muncul perkosaan pada orang-orang terdekat, kenapa sih kok korbannya itu kadang-kadang diam. Ini kan mungkin ya panjang lah, karena memang terus terang kalau menurut saya kesehatan mental akhir-akhir ini banyak yang memburuk, banyak kasus bunuh diri, banyak kasus perkosaan, banyak kasus apa namanya eh, orang-orang itu apa namanya berlaku seenaknya, sehingga aturan-aturan itu semuanya dilanggar gitu. Itu saja. Baik Ibu Retno, terima kasih banyak atas insight-nya, sangat berguna bagi kami. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saya tutup ya Mbak ya. Oke, baik. Ya.